Halo, ada Victor. Halo, juga ada Bima Satria. Halo, ada Jewani. Makasih ya teman-teman udah ngeluangin waktu. Ada Moren, halo. Ada Novelia Anggraini, halo semuanya. Makasih ya buat kalian yang udah ngeluangin waktu kalian buat gabung, buat join di live Instagram aku malam ini. Semoga kalian semua udah lihat ya poster yang aku posting di Instagram story aku. Karena dengan melihat poster itu kalian jadi tahu maksud aku melakukan live malam hari ini gitu. Oh, di sini ada Ira Fernanda kayaknya nih. Halo. Ada Melanie juga. Halo Melanie. Oke. Jadi teman-teman aku mau kasih tahu dulu. Jadi aku live Instagram malam ini itu untuk memenuhi ujian tengah semester aku di mata kuliah konseling keluarga gitu. Jadi ini tuh ujian tengah semester aku ya guys, dari mata kuliah konseling keluarga. Tentunya aku punya tujuan nih, punya harapan buat teman-teman semua yang udah nonton live Instagram aku malam ini. Semoga intinya sebenarnya dari live ini itu adalah pemberian informasi buat teman-teman semuanya mengenai satu, alasan perilaku pasangan kalian yang needy, pasangan kalian mungkin yang clingy, atau pasangan yang kalian yang pengennya quality time terus gitu kan. Nah, nanti di sini kita bakalan bahas melalui dua teori, yaitu teori menurut teori attachment menurut John Bowlby dan dampak dari pola attachment terhadap perilaku seseorang dalam menjalani hubungan. Nah, selanjutnya kita juga bakalan mempelajari individu yang sehat menurut Bowen, dan selanjutnya kita akan mencari tahu cara menjadi individu yang sehat menurut John Bowlby ini gitu. Dan semangat, iya semangat, kalian juga semangat ya. Nah, yang kedua tujuannya adalah karena kita udah tahu nih alasannya kenapa timbulnya perilaku kayak gitu. Jadi kita tahu nih solusi terhadap menghadapi pasangan atau perilaku kita sendiri mungkin yang needy, clingy, dan pengennya nempel mulu gitu. Halo teman-teman semuanya, makasih ya udah bergabung. Nah teman-teman, sekarang tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita mau langsung aja masuk ke inti live talk aku malam hari ini. Nah, harapan aku kita semua udah lihat poster Instagram aku ya, yang udah aku upload di Instagram story aku. Kalau misalnya kalian yang belum lihat, kalian boleh cek lagi ya, biar kalian ngerti apa sih sebenarnya yang mau kita cari tahu dari live talk Instagram aku malam ini gitu. Halo Lara. Nah teman-teman, sebelumnya nih, aku mau nanya dulu. Aku sudah membuat survei singkat di story Instagram aku menggunakan filter Instagram gitu ya. Nah, di situ aku udah melakukan survei kecil-kecilan gitu kan mengenai tipe-tipe pasangan, dan di situ ternyata aku mendapatkan hasil sampai malam ini sekarang banget nih ya guys. Itu tuh di situ ada orang yang pengen nempel mulu itu ada 25 orang. Selanjutnya orang yang clingy itu ada 10 orang, dan orang yang cenderung posesif itu ada 3 orang, dan orang yang cemburuan di sini ada 5 orang gitu. Berarti yang menempati poin pertama adalah orang yang pengen nempel mulu ya. Oke, it's okay. Aku juga seperti itu sebenarnya, pengen nempel mulu gitu, termasuk di itu. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman yang di sini mungkin juga boleh refleksiin kembali sebenarnya teman-teman itu termasuk dalam tipe pasangan yang gimana sih gitu kan. Nah, mungkin kalian itu termasuk tipe pasangan yang gampang banget cemburu. Mungkin waktu kalian ketemuan sama pasangan kalian, ketemu dengan pacar kalian, mungkin kalian kayak ngecekin HP dia gitu, ngeliatin dia habis chatan sama siapa aja sih semenjak nggak ketemuan sama aku gitu kan. Nah, untuk mastiin
sebenarnya cowok atau cewek kalian ini selingkuh gitu kan. Atau kalian pernah nggak sih mikir gitu kan, kenapa sih kalian tuh bisa clingy banget sama pasangan kalian? Kok bisa ya kalian bisa jadi orang yang cemburuan banget, bisa jadi orang yang posesif banget gitu. Nah teman-teman, percaya nggak percaya, sebenarnya perilaku sifat-sifat yang clingy, sifat-sifat cemburuan, terlalu posesif itu tuh dipengaruhi sama masa kecil kita yang kita terima dari keluarga kita gitu. Nah mungkin teman-teman di sini sambil refresh lagi ya, gimana sih teman-teman waktu kecil dulu diperlakukan atau dibesarkan, atau pola asuh yang teman-teman dapat dari orang tua teman-teman masing-masing gitu. Nah jadi boleh banget nih ya, di akhir sesi nanti aku bakalan ngadain sesi Q&A. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya atau buat teman-teman yang mau sharing, itu boleh banget ya teman-teman, nanti akan ada kesempatan buat itu. Atau mau langsung komen juga boleh banget. Atau teman-teman mungkin yang malu, atau mungkin teman-teman yang butuh privacy banget, tapi teman-teman tuh mau nanya, tapi teman-teman mau sharing, itu boleh banget. Kalian langsung DM aku ya, itu boleh banget. Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, kita cari tahu alasan kenapa sih masa kecil kita tuh bisa mempengaruhi hubungan kita, hubungan yang kita jalanin dengan pasangan kita saat kita dewasa ini gitu. Nah teman-teman, jadi dalam dunia psikologi, dalam dunia konseling itu ada sebuah teori yang namanya teori attachment. Nah attachment ini tuh membahas mengenai hubungan emosional yang sifatnya itu jangka panjang antar manusia, dan fokus utamanya itu adalah hubungan seseorang dengan caregivernya gitu, hubungan dengan individu yang memberikan kasih sayang, individu yang merawat kita waktu kita kecil gitu. Nah caregiver yang pertama itu adalah sosok ibu. Tentu waktu kita lahir kita dibesarkan, kita dirawat oleh ibu kita gitu kan, dominannya emang umumnya seperti itu. Dan pada saat kita dewasa, caregiver kita itu bukan lagi ibu kita, melainkan pasangan kita, entah itu pacar kita, atau mungkin yang di jenjang yang lebih serius, caregivernya itu adalah suami gitu misalnya. Nah, pada live talk malam ini kita bakalan bahas lebih dalam kenapa sih kelekatan emosi jangka panjang yang kita terima dari caregiver kita, terutama ibu kita gitu, itu bisa mempengaruhi hubungan yang kita jalanin di saat kita dewasa ini gitu. Halo teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, pencetus teori attachment ini itu adalah John Bowlby. John Bowlby ini mengatakan kalau hubungan kita dengan caregiver, khususnya ibu, itu membawa dampak besar dalam kehidupan kita. Nah, pada dasarnya kita pasti punya dong kayak goals, kayak gue nanti pas dewasa nanti, atau ketika gue menjalankan hubungan nanti, gue mau jadi orang yang nggak posesif, gue mau jadi orang yang bener-bener ngasih kebebasan buat pasangan gue nggak bakalan ngekang pasangan gue buat lo harus nggak boleh pergi sama siapa-siapa gitu. Tapi apalah daya guys, itu tentu itu harapan kita pengen seperti itu, tapi belum tentu akan kejadian seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya menurut teori attachment ini sebenarnya perilaku kita itu adalah perilaku yang kita dapati dan kita pelajari semasa pertumbuhan kita gitu. Oke. Mungkin sekarang kita balik lagi nih ke masa kecil kita. Dulu teman-teman boleh ingat, kalau misalnya kalian nangis, gimana nih respon ibu kalian? Pola attachment ini itu mempengaruhi sifat dan perilaku kita gitu. Nah, pertama, kalian ingat-ingat lagi nih ya, waktu kecil dulu kalau misalnya kalian lagi nangis gitu, nah itu tuh perilaku atau reaksi ibu kalian tuh gimana gitu. Apakah waktu kalian nangis ibu kalian tuh langsung nyamperin kalian, langsung nepuk-nepukin kalian kayak adik kenapa nangis gitu, atau langsung dipeluk, atau yang diusap-usapin gitu kepalanya gitu. Atau yang kedua, waktu kalian waktu kalian nangis, orang tua kalian itu kadang datang, kadang enggak. Mungkin orang tua kalian lagi sibuk gitu kan ya, atau mungkin orang tua kalian emang kerjaannya sibuk, akhirnya waktu kalian nangis orang tua kalian ini kadang nyamperin kadang enggak gitu. Nah yang ketiga, waktu kalian nangis orang tua kalian itu datangin kalian, tapi bukannya untuk menenangkan kalian, tapi orang tua kalian tuh datang buat marahin kalian, kayak apaan sih kamu dikit-dikit nangis, berantem rebutan mainan sama temen doang kamu nangis gitu kan.
Atau yang keempat, waktu kalian nangis, orang tua kalian tuh sama sekali nggak nyamperin kalian. Nah, kalian boleh ingat-ingat lagi, refresh lagi, gimana sih respon orang tua kalian waktu kalian kecil dulu tuh gimana saat kalian nangis gitu. Nah, tapi fokus utama video kita ini adalah pada ilustrasi yang kedua, yaitu pada saat kalian nangis, itu orang tua kalian kadang nyamperin kalian, tapi kadang juga nggak nyamperin kalian gitu. Nah, pola ini tuh disebut pola anxious attachment. Nah, dari namanya aja udah anxious ya teman-teman. Jadi cemas gitu, ada perasaan cemas dalam diri teman-teman. Kenapa cemas? Karena ibu kalian tuh nggak konsisten sifatnya. Kadang waktu kalian nangis dia nyamperin gitu, kadang nepok-nepok, tapi kadang waktu kalian nangis dia nggak nyamperin, nggak hiraukan mungkin gitu kan. Nah, hal itu tuh bikin kalian tumbuh jadi orang yang insecure, buat kalian jadi orang yang cemburuan, buat kalian tumbuh jadi orang yang enggan untuk dekat orang lain. Karena apa? Karena kalian kayak nebak-nebak nih, wah kapan ya nyokap gue bakalan nyamperin gue gitu. Kalau soalnya kemarin waktu gue rebutan mainan sama kakak gue, dia nggak nyamperin gue, tapi kok pas gue rebutan mainan sama kakak gue hari ini kok disamperin gitu. Kalian jadi nebak-nebak kapan sih orang tua gue nyamperin gue gitu. Nah, secara nggak langsung waktu kecilnya kita tumbuh dengan pola anxious attachment. Ini bikin kita jadi tumbuh dengan sosok pola attachment presupit dengan pasangan kita gitu. Karena kenapa? Karena kecilnya kita nggak tahu nih kapan ya nyokap gue bakalan nyamperin gue. Itu bikin kita jadi insecure dengan hubungan kita, dan itu bikin kita tuh butuh kepastian dari orang, terutama pasangan kita gitu. Nah, cara untuk kita mendapatkan kepastian dari cara untuk orang mendapatkan kepastian, orang yang anxious attachment itu adalah dengan terus nempel dengan cowoknya gitu. Pengennya quality time mulu. Jadi teman-teman, sebenarnya orang-orang yang clingy, orang yang needy, orang-orang yang pengennya quality time mulu, nempel mulu, itu sebenarnya apa? Sebenarnya karena mereka butuh kepastian gitu loh. Ini pasangan gue tetap sayang nggak ya sama gue? Ini pasangan gue tetap ada nggak ya buat gue gitu kan? Kenapa? Jadi kita tuh pengen bisa dengan nempel mulu gitu, dengan perilaku kita yang manja, itu tuh kita jadi bisa mastiin, oh iya cowok gue ada buat gue gitu loh, dia sayang kok sama gue, buktinya dia tetap ada sama gue gitu. Tapi kalau kita nggak nempel gitu kan, kita jadi takut nih gitu kan, aduh cowok gue lagi ngapain ya misalnya gitu kan, cowok gue tetap sayang nggak ya sama gue gitu. Jadi kalian tuh pengen terus nempel buat apa? Buat mastiin kalau misalnya pasangan kalian tuh masih sayang sama kalian gitu, masih ada buat kalian gitu. Nah, maka dari itu pasangan dengan pola attachment ini tuh sering diistilahkan sebagai tipe pasangan yang manja, tipe pasangan yang needy, clingy, sampai bahkan bisa dibilang bergantung sama pasangannya gitu. Mungkin teman-teman pernah kali ya dengar yang kayak seseorang waktu udah punya pacar, dia bakalan lebih intens dengan pacarnya daripada sama temannya. Padahal waktu sebelum punya pacar dia nih dikit-dikit nongkrong gitu loh. Tapi pas udah punya pasangan, ya udah kayak dia lebih sering sama pacarnya, lebih sering ngabisin waktu sama pacarnya gitu. Nah, di sisi lain ya, orang dengan pola attachment approach presupit ini juga susah banget loh buat percaya sama orang lain. Kenapa? Karena mereka tuh punya keyakinan kalau misalnya mereka gampang menaruh kepercayaan sama orang, itu sama aja mereka gampang untuk memberi peluang orang lain tuh buat nyakitin dia gitu. Oke, kalau misalnya gue buka peluang buat nih cewek, kayaknya itu sama aja buka peluang buat nih cewek mainin hati gue gitu. Akhirnya apa? Mereka susah banget buat percaya sama orang gitu. Nah, maka dari itu nih, kalau misalnya orang yang susah banget buat percaya sama orang, tapi ketika ada sosok wanita atau sosok pria yang mampu membuat dia itu percaya, dia bisa kayak bisa sesayang itu gitu loh sama orang itu. Kenapa? Karena orang itu tuh bisa memberi kepercayaan sama dia gitu. Jadi dia pengennya bisa sama-sama pacarnya terus, bisa nempel sama pacarnya terus gitu. Kenapa? Karena dia bisa memenuhi kebutuhan yang waktu kecilnya dia nggak dapetin dari orang tuanya gitu kan. Kita nggak bisa
memilih gitu kan, kita lahir dari keluarga mana. Mungkin waktu kita kecil itu kita kurang dapat perhatian, kita kurang dapat kasih sayang dari orang tua kita, itu karena orang tua kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, atau sorry to say, mungkin orang yang broken home gitu kan, dia kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya waktu dia kecil. Akhirnya ketika dia mulai berpacaran, mungkin dia sudah punya seseorang yang bisa dia percayai, itu tuh bikin dia rasanya kayak bisa buat dia tuh kayak bucin banget gitu loh sama pasangannya gitu. Karena apa? Karena dia sebelumnya nggak ngedapatin hal ini dari orang tuanya, atau mungkin kurang mendapatkan kasih sayang itu dari orang tua, kurang mendapat perhatian itu dari pasangannya gitu. Halo semuanya. Oke. Buat yang baru join teman-teman, ini live aku, mungkin teman-teman udah lihat ya poster aku. Jadi di live talk aku malam ini kita bakalan bahas tentang alasan pasangan yang terlalu clingy, terlalu needy, terlalu pengen nempel mulu sama pasangannya gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, nanti boleh banget ya langsung nanya di kolom komentar, nanti bakalan akan aku jawab. Atau ada yang mau sharing itu juga boleh banget. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen sharing, pengen nanya, tapi teman-teman butuh privacy, itu boleh banget DM aku. Nanti aku bakalan bacain pertanyaan atau sharing kalian, tapi tenang, aku gak bakalan bacain nama kalian gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mau melihat perilaku individu itu sebenarnya dipengaruhi oleh pola asuh keluarga. Nah, selanjutnya kita lihat lagi dari teori yang satu lagi nih teman-teman, itu dari teori Bowen gitu. Ini dari salah satu teori dalam dunia konseling, dalam dunia psikologi gitu. Nah, pertama, menurut Bowen ini beliau itu mengatakan bahwa tindakan kita saat ini itu dipengaruhi oleh apa yang berlangsung dalam keluarga kita. Jadi simpelnya gini, mungkin misalnya kita dalam keluarga kita, contoh simpelnya mungkin kita minjam pulpen papa kita gitu kan. Nah, waktu kita ngambil pulpennya itu kita ngambil di meja. Pas kita ngebalikin pulpennya, kita tuh nggak ngebalikin di meja, kita taruh ini di kursi gitu misalnya. Nah, dengan perilaku kita yang kayak gitu, kita jadi dimarahin nih sama orang tua kita, kayak kok kamu kok ada naruh itunya pulpennya nggak ditaruhin di tempat semula gitu. Dan itu mungkin bisa marah besar banget gitu, padahal kalau dipikir itu cuma hal sepele gitu. Nah, secara nggak langsung hal-hal seperti ini tuh bisa mempengaruhi perilaku kalian ke orang-orang di sekitar kalian saat kalian dewasa. Mungkin misalnya kalian lagi kerja kelompok mungkin gitu kan. Nah, kalian tuh jadi nggak bisa memaklumi kesalahan teman kelompok kalian, mungkin kesalahan yang kecil, kesalahan yang sepele, kalian nggak bisa memaklumi itu. Karena apa? Karena kalian dalam keluarga kalian dikit-dikit salah aja itu udah dimarahin gitu sama orang tua kalian. Kalian jadi tumbuh dengan orang yang seperti itu. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh apa yang berlangsung dalam keluarga kita gitu. Nah, mungkin contohnya ya, dalam poster aku itu kan aku terinspirasi dari film 25-21. Tapi di sini aku nggak nge-review film ya teman-teman. Jadi mungkin mengambil contoh aja di situ, karena teman-teman di sini aku percaya tentunya nggak semuanya nonton drakor ini gitu kan. Nah, jadi contohnya di sini yaitu kan di dalam drakor ini tuh ada tokoh perempuan dan wanitanya, perempuan dan laki-lakinya gitu. Nah, jadi tokoh si perempuan ini kan bapaknya tuh sudah meninggal waktu kecil, dan akhirnya dia bertumbuh menjadi sosok yang dewasa itu hanya dengan ibunya. Tapi sayangnya teman-teman, ibunya ini terlalu sibuk sama kerjaannya. Akhirnya anak ini nih waktu kecilnya tuh lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Waktu dia udah tidur mamanya baru pulang gitu kan. Akhirnya dia lebih sering sendiri gitu. Orang tuanya nggak terlalu punya banyak waktu buat anaknya. Nah, ini berkaitan dengan pola attachment dari orang tua yang nggak konsisten sama anaknya. Jadi bikin anaknya ini nebak-nebak, kapan ya kira-kira nyokap gue bakalan nenangin gue gitu kan. Kapan sih nyokap gue kira-kira bisa dengerin cerita dari gue gitu kan. Nah, akhirnya ke bawah nih pas dia udah punya pacar, dia pengen banget mastiin, wah cowok gue ada nggak ya pas gue butuh gitu kan. Jadi dia pengen jadi dia kayak bergantung banget sama cowoknya gitu, jadi manja gitu. Kenapa? Karena dia anxious, dia cemas kalau misalnya
nantinya pasangan dia bakalan memperlakukan dia kayak orang tuanya memperlakukan dia atau enggak sih gitu kan. Jadi dia pengen banget memastikan hal itu. Dengan cara dia memastikannya adalah dengan terus nempel dengan pasangannya gitu. Oke. Teman-teman buat mungkin kalau misalnya aku ngomongnya terlalu cepat, boleh aja ya dikasih tahu, atau mungkin ada yang kelewatan, itu boleh banget ya. Nah, yang kedua, teori ini mengatakan bahwa relasi manusia itu harus seimbang antara individualitas dan kebersamaan. Jadi kita tahu ya, misalnya kadang mungkin waktu kita sekolah, buat teman-teman yang punya saudara nih, mungkin kalau misalnya kita terlalu sering di rumah barengan sama saudara kita ya, itu kita bakalan dikit-dikit ribut. Misalnya mungkin kakak kita ngabisin makanan yang ada di dapur, kita jadi berantem nih sama dia gitu kan. Hal-hal sepele bikin kita berantem, bikin kita ada konflik gitu sama saudara kita. Tapi ketika mungkin seiring tumbuhnya kita dewasa, mungkin saudara kita nih merantau, mungkin karena kuliah atau kerjaan, itu kalian ngerasa gak sih, kalian bakalan lebih kayak akan terjadi maksudnya lebih kurang gitu konfliknya sama sama saudara kalian ini gitu. Padahal waktu barengan aja berantem mulu, tapi giliran jauhan aja jadinya kok kayak kangen gitu sama keluarga kalian gitu. Nah, tapi sebaliknya juga, kalau misalnya kalian yang terlalu jauh banget sama keluarga kalian, mungkin kalian bahkan sampai lost kontak gitu sama keluarga kalian. Jadi makanya itu di teori ini tuh dibilang kalau misalnya terlalu banyak kebersamaan itu bisa bikin jadi konflik, tapi terlalu sering bersama itu juga bisa jadi konflik dalam suatu hubungan gitu. Maka dari itu perlu ada keseimbangan nih gitu. Perlu ada keseimbangan dalam hubungan gitu. Karena keseringan barengan juga bisa bikin satu konflik, tapi terlalu jauhan itu juga bisa jadi konflik. Nah, gitu. Selanjutnya yang ketiga nih. Menurut Bowen ini, ketika hubungan nggak beres antara orang tua dengan anak yang nggak terselesaikan dalam waktu yang panjang gitu, ada masalah tapi ya udah abaikan aja, itu mungkin kalian merasa ya udah itu hal yang sepele gitu kan, nggak usah dibesar-besarin gitu. Nah, tapi ternyata kalau misalnya itu nggak dikelarin, itu bakalan jadi unfinished business gitu. Itu bakalan jadi luka batin yang paling berdampak dalam kehidupan kita selanjutnya. Nah, contohnya nih guys, karena aku ambil dari 25-21, jadi contohnya dari drakor itu dulu ya. Nah, jadi di dalam drakor ini kan waktu si papanya yang anak perempuan ini meninggal, itu tuh mamanya tuh masih bisa meluangkan waktu buat kerjaannya gitu. Padahal yang anaknya nih harapkan kayak, hey, ini bokap kita meninggal loh, ini papa meninggal loh, tapi kok mama masih bisa sih ngeluangin waktu buat kerjaan gitu. Nah, secara nggak langsung itu tuh buat luka batin, buat luka dalam diri anaknya ini gitu. Karena apa? Karena orang tuanya di saat-saat seperti itu tuh masih bisa loh nyempatin waktu buat kerjaannya gitu. Nah, karena itu anaknya tuh jadi trauma nih dengan profesi ibunya yang terlalu sibuk. Tapi sayangnya apa? Sayangnya dia malah jatuh cinta sama orang yang mungkin profesinya nih sama, dan profesinya tuh sama dengan ibunya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bakal kayak seakan-akan dia udah membaca buku yang sama gitu. Ibaratnya kamu putus terus tuh kamu balikan, kamu kan kayak ngerasa gue kayaknya bakalan ngebaca buku yang sama gitu. Nah, dia jadi trauma dengan profesi ibunya karena dia tahu sibuknya kerja di profesi ini tuh gimana sih. Nah, jadilah ini tuh bumerang buat hubungan dia gitu. Di satu sisi dia sayang banget nih sama pacarnya, tapi di sisi lain dia nggak pengen ngerasain luka yang sama yang pernah dia rasakan dengan orang yang sebelumnya, dengan mamanya gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kalian yang punya pasangan yang sebelumnya kayak gitu, kalian nggak mau punya hubungan yang endingnya tuh bakalan sama aja kan dengan mantan kalian gitu. Akhirnya apa? Dia lebih memilih, dalam film ini tuh dia lebih memilih kayak ya udah gue putus aja mending sama pasangan gue, daripada gue harus mengulang kesalahan yang sama, daripada gue harus mengulang cerita yang sama, mending gue ya udah gue putusin aja, gue nggak bisa nih bertahan sama orang yang kayak gini gitu. Lalu gimana seharusnya gitu. Halo teman-teman buat yang baru join. Kita lanjut lagi ya. Buat teman-teman yang mungkin ada yang mau ditanyain, boleh aja ya langsung di komen. Nah, jadi seharusnya gimana? Jadi seharusnya teori Bowen ini mengatakan bahwa
ya individu yang sehat itu mereka yang terdiferensiasi gitu. Terdiferensiasi ini adalah individu atau seseorang itu mampu menyeimbangkan antara perasaan dia dengan pikiran dia. Jadi individu tuh punya kemampuan nih buat menghadapi situasi dengan emosi-emosi yang lebih bijak gitu. Dan dia tuh bisa mengontrol dirinya dan mengendalikan emosinya atas situasi yang dia hadapin. Contohnya gitu ya, kayak misalnya orang tuh lagi pasangannya tuh maksudnya sudah kerja gitu kan, dia bisa nih menyeimbangkan bahwa kayak oh ya udah, gue nggak semestinya kok marah-marah, gue nggak semestinya butuh kayak pengen pasangan gue ini selalu punya waktu buat gue gitu. Karena apa? Karena dia mampu berpikir bahwa oh iya, pasangan gue ini punya kerjaan lain gitu loh. Jadi gue juga nggak bisa kayak selalu menuntut pasangan gue buat selalu ada buat gue gitu. Nah, selanjutnya, individu ini perlu menganalisis peran, bukan menyalahkan orang lain. Nah, ini sama aja kayak tadi, ambil contohnya. Kita mengerti, misalnya sebenarnya kita nih orang yang clingy, kita orang yang manja mungkin ya. Kita orang yang selalu pengen barengan terus sama pasangan kita. Tapi pasangan kita nggak bisa penuhin hal itu. Tapi kita bisa berpikir bahwa oh oke, pasangan aku nggak punya waktu buat aku bukan karena dia nggak sayang kok sama aku. Tapi kita lihat oh mungkin karena dia emang lagi banyak kerjaan. Jadi kalian nggak terlalu menuntut kayak lu harus ada buat gue, tapi kalian nggak mikir gitu loh, emang dia nggak ada aktivitas lain selain itu gitu. Nah, sebaiknya orang yang sehat itu bisa menganalisa peran, bukan menyalahkan orang lain gitu. Nah, maka dari itu, tujuan terapi Bowen ini mau membantu anggota keluarga untuk memahami diri dan relasi agar bisa mengambil tanggung jawab pribadi atas masalah yang dihadapi. Nah, individu itu bisa mengurangi sikap reaktif dan cepat tersinggung oleh perilaku orang lain. Contohnya juga, misalnya kalian nih lagi pengen banget bareng sama pasangan kalian, atau mungkin kayak sekedar makan bareng lah, makan malam gitu. Misalnya kalian mungkin pasangan kalian ini udah kerja gitu kan, anak kuliahan mungkin ya, anak kuliahan pacaran dengan orang yang udah kerja gitu. Kalian, si ceweknya ini pengen banget kayak si cowoknya seenggaknya lu ngeluangin waktu dong buat gue gitu kan, karena kan kita udah seharian loh nggak ketemu gitu. Masa waktu buat makan malam doang itu nggak bisa gitu. Nah, tapi ketika pasangan kalian malah bilang kayak jangan lah, aku capek banget nih habis kerja gitu, masa mau ketemuan lagi gitu. Nah, tapi kalian nggak cepat langsung mengambil kesimpulan bahwa wah, kamu udah nggak sayang ya sama aku gitu, kamu nggak bisa ngeluangin waktu kamu buat aku sedikit pun, itu kamu udah nggak sayang lagi ya sama aku. Nggak gitu ya teman-teman. Tapi kita harus memahami bahwa pasangan kita itu juga punya aktivitas lain, dia juga punya tanggung jawab lain. Apalagi kalau misalnya orang yang udah kerja gitu, atau mungkin kuliah gitu, mereka juga harus ada waktu buat ngerjain tugas mereka gitu. Jadi kita bisa memahami mereka dan nggak cepat tersinggung kayak dikit-dikit kamu udah nggak sayang ya sama aku gitu, kamu nggak punya waktu, kamu udah nggak sayang ya sama aku, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi dengan begitu terjadilah proses detriangulation gitu, yaitu mengubah pola yang bermasalah. Jadi ketika ada konflik dalam hubungan, kita coba untuk komunikasikan, kita coba buat cari solusi, cari jalan keluar, cari akar masalahnya gitu, bukan malah kita mengakhiri hubungan kita gitu. Oke, makasih ya buat teman-teman semuanya yang masih stay di live aku. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke solusi. Nah, ngomongin soal pola attachment, ini bukan berarti dari tadi kan kita melihat bahwa perilaku kita yang sekarang itu dipengaruhi oleh apa yang kita terima dari keluarga kita, apa yang kita terima semasa kita kecil gitu. Tapi melalui hal ini mungkin kalian nggak bisa nih kayak malah menyalahkan orang tua kalian. Mungkin tujuannya bukan itu guys. Jadi tujuannya itu kayak bukan untuk kayak wah, aku nih jadi orang yang terlalu clingy, aku orang yang terlalu pengen menuntut waktu untuk banyak bersama dengan pasanganku. Itu
bukan karena orang tuaku gitu loh. Jadi kalian jangan menyalahkan orang tua kalian dengan hal seperti itu. Is okay, ini udah berlalu gitu kan. Jadi kalian nggak mesti menyalahkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi nggak menyalahkan kayak gue dikatain cewek manja, cewek clingy gini, ini karena pola asuh orang tua yang gue terima dulu. Jadi jangan salahin gue ya karena gue manja, ini karena orang tua gue dulu, bukan hal yang seperti itu. Tapi dengan begini tujuannya tuh kita tuh jadi tahu, ternyata aku jadi clingy seperti ini, aku jadi orang yang pengen banget nempel mulu sama pasangan aku, pengennya kalau bisa 24/7 tuh sama pasangan aku gitu. Itu tuh kalian jadi tahu alasannya kenapa kalian bisa seperti itu gitu. Nah, oke, halo. Halo semuanya. Ada Agung, ada Henry 55, ada Andreas Indra. Halo ya semuanya yang baru join. Nah, teman-teman jangan cemas dulu karena pola attachment ini sebenarnya bukan apa yang kita bawa dari lahir. Bukan kita brojol langsung tiba-tiba kita jadi orang yang clingy gitu. Tiba-tiba kita brojol langsung pengen punya waktu bareng terus sama pasangan kita, enggak, teman-teman. Tapi itu adalah apa yang kita pelajarin semasa kita hidup. Dan teman-teman percayalah, apa yang kita pelajarin itu pasti bisa kita pelajari kembali untuk sesuatu yang lebih baik gitu. Ini adalah Lara. Halo Lara. Nah, lalu caranya gimana gitu, yang utama caranya gimana. Nah, mungkin dari video ini aku secara pribadi bisa ngasih tips-tips atau solusi yang mungkin bisa kalian terapkan. Kalau mungkin kalian adalah orang yang clingy, atau mungkin pasangan kalian yang clingy, kalian orang yang terlalu pengen menuntut waktu bersama yang banyak dengan pasangan kalian, itu boleh banget nih. Nah, yang pertama itu adalah kenali pola attachment kalian gitu. Pola attachment, jadi ini di awal tadi ya udah aku jelasin gitu kan, pola attachment. Gimana sih tanggapan orang tua kalian waktu ketika kalian nangis? Apakah orang tua nyamperin? Apakah orang tua kadang nyamperin kadang enggak? Atau mungkin bahkan sama sekali nggak disamperin gitu sama orang tua kalian gitu. Kalian ingat-ingat nih, karena itu bisa menjadi alasan perilaku atau sifat kalian yang sekarang di masa kalian dewasa gitu. Nah, dari situ juga kalian bisa tahu nih alasan dari perilaku kalian. Yang kedua itu adalah komunikasikan pola attachment dengan pasangan kalian. Jadi ceritain nih ke pacar kalian, gimana sih kalian waktu kecilnya dalam keluarga kalian itu gimana. It's okay teman-teman, zaman sekarang mungkin masih agak-agak asing gitu ya menceritakan soal keluarga kita dengan pasangan kita. Tapi secara maksudnya itu tuh juga bermanfaat buat hubungan kita, karena dengan begitu kita jadi kayak nggak yang mungkin menyalahkan kayak apa sih gue kayaknya jadi ilfil deh sekarang sama pasangan gue, kayaknya terlalu manja deh, gue nggak bisa deh kayaknya lama-lama sama pasangan gue yang terlalu manja gitu. Nggak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa mengkomunikasikan hal itu dengan pasangan kalian bisa tahu kayak penyebabnya. Ternyata pasangan aku terlalu manja itu karena mungkin dulu kecilnya dia kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Mungkin karena di keluarganya orang-orang tuanya, orang-orang rumahnya terlalu sibuk dengan kerjaannya. Akhirnya ya udah dia jadi manja gitu sama aku, dia jadi clingy gitu sama aku, dia pengennya bareng terus sama aku gitu. Jadi komunikasikan secara efektif dan fokus cari jalan keluar bersama. Nah, tentu ya kita mau untuk sama-sama cari jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapin. Nah, yang ketiga itu adalah dalam suatu hubungan tentu perlu nih adanya unconditional positive regard, dimana kita tuh mencintai pasangan kita gitu. Kita menerima pasangan kita dengan segala yang ada pada dirinya, dengan segala sifat dia, dengan segala perilaku dia gitu. Kita nggak bisa mengubah perilaku pasangan kita dengan segampang kita membalikkan telapak tangan kita gitu. Nggak segampang itu, semuanya pasti ada prosesnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita meyakinkan diri kita, karena kita nggak bisa merubah orang seenak jidat gitu ya. Jadi yang perlu kita pastikan adalah kita mastiin ke diri kita sendiri kayak gue kira-kira bisa nggak ya terus-terusan menghadapi, terus-terusan menjalin hubungan dengan orang yang
terlalu manja, terlalu kayak apa ya, maksudnya pergi kemana-mana harus gandengan mungkin gitu kan, memastikan kalau nih cowok gue nih harus gandengan jadinya kalau pergi kemana-mana gitu. Kalian bisa nggak sih meyakinkan meyakinkan diri, apakah kalian bisa dengan pasangan kalian yang seperti itu gitu. Halo juga ada Eca di sini, asoy, semangat Kak Dita, semangat juga buat kita semua. Nah, oke, jadi dengan begitu ya teman-teman, kita jadi mengetahui nih, oh ternyata perilaku aku yang clingy, ternyata perilaku aku yang needy, terlalu pengen nempel mulu sama pasangan aku itu bisa karena pola asuh, bisa karena pola attachment, bisa karena apa yang terjadi dari keluarga kita gitu. Karena apa yang kita dapatkan dari keluarga kita itu secara nggak langsung membuat kita tumbuh seperti orang yang begitu gitu dalam suatu keluarga. Kita dididik dengan pola A gitu, juga akan tumbuh dengan pola A gitu. Nah, mungkin begitu teman-teman tentang teori-teori dalam psikologi yang bisa menjawab kenapa perilaku seseorang tuh bisa clingy, bisa needy, bisa pengennya nempel mulu, bisa mungkin terlalu posesif, terlalu cemburuan gitu sama pacarnya, pasangannya gitu. Apalagi kita di sini anak-anak muda semua ya, mungkin ya kalian bisa melihat lagi nih, merefleksikan lagi gimana sih kalian sama hubungan kalian sama pacar kalian, gimana sih perilaku pasangan kalian gitu, apakah ada termasuk gitu. Dan dari sini kalian boleh nih mikir-mikir, membuka diskusi, komunikasi dengan pasangan kalian mengenai gimana sih waktu mereka dibesarkan. Dengan begitu kalian jadi tahu alasan dari perilakunya gitu. Nah, sekarang kita bakalan masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang kalau ada yang mau nanya, itu boleh banget ya teman-teman langsung nanya. Ada Vintagea, halo. Mungkin kalian kalau misalnya dijelasin secara teori itu nggak ngerti, kalian boleh banget nanya gitu kan ya. Karena mungkin dari pertanyaan kalian itu kalian bisa jadi lebih paham, bisa jadi lebih memahami gitu. Apa sih alasan-alasan perilaku yang muncul gitu. Dan aku juga tadi membuka banget kalau misalnya kalian ada yang mau terjaga banget privasinya tapi mau sharing, itu boleh banget nih kalian DM aku, tapi tenang, namanya bakalan tetap aku aku rahasiakan aku. Oke, ntar ya guys, minum dulu. Ya ini tapi nggak disponsorin sama siapa-siapa ya guys. Karena kita di sini live-nya bukan untuk jualan. Oke, boleh banget ya buat yang mau nanya-nanya. Di sini ada, aku bakalan baca ya. Di sini ada pertanyaan dari mana nih? Victorio_SDRT. Nah, halo Kak Dita, halo juga Victor. Keren banget penjelasannya. BTW aku boleh sharing gak Kak? Nggak boleh. Ya boleh dong, boleh. Sekarang lagi aku buka kesempatan buat kalian yang mau bertanya dan sharing. Mungkin melalui pertanyaan dan sharing itu kalian bisa lebih mengerti dan memahami aja gitu. Halo ya saya. Oh, di sini sambil nunggu Kak Victor nanya, kita langsung nih ada, soalnya ada Lara, ada underscore ini Lara, ini kayaknya teman aku nih. Ada yang dia nanya nih, Kak, love language aku quality time. Itu berarti ada pengaruhnya dari masa, itu artinya ada pengaruhnya dari masa kecil dan keluarga aku ya. Oke, pertanyaan Lara nih menarik ya. Jadi tentu ada ya. Menurut aku pribadi itu ada pengaruhnya gitu. Love language quality time itu ada pengaruhnya, ada dari masa kecil kita keluarga. Kenapa? Karena mungkin ya pada masa kecil kita tuh jarang punya waktu bersama dengan keluarga kita. Karena waktu kecil mungkin waktu kecilnya keluarga kita, mama papa kita sama-sama kerja, sehingga kita mungkin jadi sering punya waktu bersama dengan keluarga kita gitu. Kita jarang punya quality time dengan keluarga kita karena keluarga kita yang punya kesibukannya masing-masing gitu kan. Nah, akhirnya ketika kita udah punya pasangan, kita mau banget nih kebutuhan yang tadi ini nih, kebutuhan akan
punya waktu bersama dengan orang yang kita sayangin, itu tuh bisa dipenuhi dengan pasangan kita. Akhirnya kita bakalan ngerasa namanya love language, kita akan merasa lebih disayangin kalau seseorang itu bisa punya waktu buat kita. Kenapa? Karena kita sebelumnya maksudnya kita sebelumnya belum cukup untuk merasakan hal itu dari keluarga kita. Kita belum menerima cukup itu dari keluarga kita. Akhirnya ketika kita punya pasangan, ya oke, kita jadi pengen pasangan kita bisa memenuhi hal itu, dan kita baru merasa kita disayangin kalau pasangan kita bisa punya waktu untuk kita gitu. Nah, gitu Lara, apakah bisa dipahami? Jadi ada banget ya Lara, apa yang love language kita itu pasti ada pengaruhnya dari masa kecil dari keluarga kita gitu. Oke, sambil nunggu responnya Lara, kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan dari Victor. Oh ya, dia udah ngetik. Aku punya pacar yang clingy, udah 6 bulan. Oke, ini 6 bulan ini termasuk baru atau lama ya? Dan sejauh ini masih aman-aman aja. Oke, itu sharingnya. Nah, ada nggak sih kak kemungkinan terlalu clingy jadi bumerang buat hubungan? Nah, oke, kemungkinan jadi bumerang gitu ya buat hubungan. Nah, teman-teman, ketika kalian khususnya Victor. Jadi Victor, ketika kamu bisa menerima hal itu, ketika kamu bisa menerima pasanganmu yang pengennya dikit-dikit barengan, pengen bareng, pengen quality time terus, ketika kamu bisa menerima hal itu tentu nggak akan jadi masalah, tentu nggak akan jadi bumerang buat keluarga kamu, ke pasangan kamu, hubungan kamu gitu. Atau bahkan mungkin atau bahkan kalian justru jadi makin sayang, kalian jadi makin tertarik sama pasangan kamu gitu. Kenapa? Karena kayak mungkin kamu merasa kayak imut banget pacar aku, kayak suka manja-manja gitu. Kayaknya aku senang banget deh pacar aku, kayaknya sering pengennya ngabisin waktu bareng terus sama aku. Nah, itu nggak akan jadi masalah selagi kamu bisa menerima hal itu, dan mungkin kamu justru makin sayang sama pasangan kamu yang clingy ini. Itu nggak akan jadi problem dalam hubungan kamu. Nah, dia baru akan menjadi bumerang ketika kalian tuh fake. Mungkin di awal-awal pacaran mungkin kalian kayak ya udah, is okay, kalian bisa menerima pasangan kalian yang terlalu manja gitu kan, terlalu clingy, terlalu pengen apa-apa bergantung sama kalian. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kok kalian jadi kayak jadi pertimbangan dalam diri kalian, kayak aduh, kok kayaknya dia makin hari makin clingy ya, kok dia makin hari makin menuntut banyak waktu ya sama gue gitu. Karena semakin kalian banyak membuat pertimbangan karena perilaku pasangan kalian yang terlalu clingy ini, nah itu yang suatu saat kalau ditumpuk-tumpuk itu akan jadi bumerang buat diri kalian, buat hubungan kalian khususnya gitu. Jadi ya itu tergantung, balik lagi ya Victor, ke dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kamu bisa menerima hal itu nggak akan jadi bumerang. Tapi kalau misalnya itu sudah mulai jadi pertimbangan dalam hubungan kamu, itu bisa punya peluang buat jadi bumerang dalam hubungan kamu gitu Victor. Apakah bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Semoga Victor bisa ngerti gitu. Nah, selanjutnya dari Lara nih, tadi udah ada. Jadi kak, love language itu berkaitan dengan keluarga. Oke, tentu ya, tentu ada. Ini berkaitan dengan pertanyaan Lara yang awal tadi gitu ya. Jadi emang benar, ketika kalian kurang mendapatkan hal itu dari keluarga kalian, ketika hal itu menjadi kebutuhan kalian yang sebenarnya belum terpenuhi yang kalian dapatin dari keluarga, kalian akhirnya menuntut hal itu dari pasangan kalian gitu. Dan kalian baru akan merasa lebih disayangin mungkin ketika pasangan kalian punya bisa meluangkan lebih banyak waktu dengan kalian, bisa punya quality time dengan kalian gitu. Oke. Begitu ya Lara, semoga bisa mengerti. Selanjutnya
Dari Victor. Gitu ya kak. Thank you kak atas penjelasannya. Sorry ya kak ada salah kata soalnya masih Oke. Nggak apa-apa Victor, kita di sini sama-sama belajar. Soalnya di sini aku juga masih mahasiswa ya guys. Jadi mungkin aku juga sekalian mau say sorry. Mungkin kalau misalnya aku ada salah kata atau mungkin ada penjelasan aku yang kurang jelas, mungkin atau mungkin kalian ada yang kayak nggak kayaknya kurang serak gitu sama penjelasan aku. Karena di sini aku masih mahasiswa juga gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Sebenarnya nggak ada yang lebih pro, nggak ada yang lebih bisa gitu juga karena kita sama-sama belajar gitu. Oke. Nah kayaknya ini udah ada juga nih yang nanya di DM aku. Ini kayaknya aku nggak bisa bacain namanya ya guys karena tadi kesepakatannya kalau misalnya yang nanya di DM itu bakalan diprivasi namanya. Nah di sini ada yang nanya dari tetetet gitu. Bisa nggak sih orang manja cuma karena haus kasih sayang? Oke, agak karena haus ya, haus kasih sayang. Oke, mungkin dari aku mungkin terjadi karena mungkin dia belum pernah nih merasakan rasanya tuh disayang banget itu gimana sih. Mungkin sorry to say lagi ya, mungkin orang yang broken home gitu kan, dia mungkin merasa kurang dapat kasih sayang dari keluarganya mungkin ya semasa pertumbuhannya dia gitu kan. Nah jadi akhirnya ketika dia udah merasa wah pas gue punya pacar gue tahu nih rasanya disayangin tuh kayak gini gitu. Gue semenjak pacaran sama doi gue jadi ngerti oh ternyata kayak gini ya jadinya kalau disayang sama orang tuh kayak gini. Dia jadi merasakan hal itu gitu kan. Jadi ketika dia sudah merasakan feel-nya oh ternyata semenyenangkan ini gitu loh disayangin sama orang. Akhirnya apa? Dia jadi kayak butuh terus kasih sayang ini gitu. Karena dia udah merasakan sensasinya gitu. Dia udah merasakan sensasinya gitu. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada yang mau nanya, boleh banget ya. Ini aku sambil bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ada di DM aku ya guys. Nah, selanjutnya nih ada lagi yang nanya sama aku dari Ted gitu, _Ted gitu. Kak, aku orangnya clingy. Pacar aku juga sama, clingy juga. Mungkin gak sih kak, karena kami berdua saling memenuhi. Karena dulunya masa kecil kami sama dapat perlakuan yang gak konsisten dari mama, dari caregiver. Oh oke. Kayaknya ini nyimak banget ya, udah tahu banget istilah caregiver tadi gitu. Nah sama-sama clingy gitu ya, tapi sama-sama nggak menjadi masalah. Oke. Ini mungkin banget terjadi ya guys, mungkin banget terjadi gitu. Mungkin sebenarnya kalian nggak ada secara instan kayak mengkomunikasikan gimana masa kecil kalian, gimana pola asuh yang kalian terima dari orang tua kalian, gimana kehidupan kalian dalam keluarga. Tapi secara nggak langsung mungkin sebenarnya background kalian ini sama-sama dapat perlakuan yang nggak konsisten dari caregiver kalian saat kecil, dan kalian akhirnya malah saling memenuhi. Oke. Jadi gini, ambil contoh dari rumus matematika, minus ketemu minus itu kan jadinya plus ya. Mungkin kita ambil dari situ aja ya biar bisa lebih dipahami. Jadi ketika kalian ketika kalian clingy, terus tuh pasangan kalian bisa memenuhi, bisa menerima sifat perilaku kalian yang clingy, terus tuh akhirnya sebaliknya pasangan kalian juga clingy dan kalian akhirnya bisa saling memenuhi hal clingy-clingiannya itu. Nah itu akhirnya tentu nggak akan jadi masalah gitu. Karena apa? Karena di situ kalian saling memenuhi, saling menerima dan bisa saling memenuhi gitu. Akhirnya kalian akan akhirnya mungkin orang-orang yang melihat hubungan kalian kayak apaan sih, kayaknya ini hubungan mereka kayaknya terlalu lebay banget deh. Mungkin bagi orang lebay, tapi bagi mereka enggak gitu. Karena apa? Karena mereka bisa saling memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi akhirnya ya
mereka yang menjalani hubungan itu akan merasa is okay, is not a problem in my relationship gitu. Benar banget. Jadi bisa saling memenuhi gitu. Semoga bisa dipahami ya penjelasan aku. Oke, mungkin nanti dibalasnya lewat DM lagi nih. Oke, selamat datang buat yang baru join ya. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih yang nanya nih. Bentar ya, ini dari nggak boleh. Oke. Ini caregiver itu siapa ya? Oke, mungkin ini yang nanya ini mungkin nggak terlalu, mungkin aku sudah jelasin ini di awal, tapi mungkin ada teman-teman yang nggak ngikutin live aku dari awal. Jadi caregiver ini adalah sebenarnya orang yang mengasuh. Pengertiannya itu adalah caregiver ini orang yang mengasuh, orang yang merawat, orang yang memberikan kasih gitu. Nah, pada saat kecil dalam keluarga, caregiver ini bisa jadi adalah dominannya adalah seorang ibu, karena kita pasti waktu kecilnya kan diasuh oleh seorang ibu kita. Namun pada saat kita dewasa, caregiver kita ini bisa berganti, bukan lagi ibu kita melainkan pasangan kita gitu. Gitu ya guys. Jadi caregiver ini kalau singkatnya ya, kalau misalnya kita kecil, caregiver kita itu adalah ibu kita, dan pada saat kita besar, caregiver kita ini adalah pasangan kita, pacar kita, atau mungkin di jenjang yang lebih serius, caregiver ini adalah suami kita gitu. Suami masing-masing. Oke. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh banget ya guys, aku tunggu gitu. Ada sebentar guys, ada pertanyaan yang benar-benar ini kocak sih. Ini ada yang baru masuk dari aku. Ini titipan, ini pertanyaan titipan ya. Sebenarnya ini dari teman aku sih, ini cuman dia kayaknya malu deh nanya. Nah Kak, kalau playboy itu ada kaitannya nggak dengan keluarga atau masa kecil? Oke, playboy. Oke, siapa kalian di sini yang playboy? Semoga tidak, tapi ya terserah. Oke, kita Oke. Jadi serius ya, Kak, kalau playboy ada kaitannya nggak dengan keluarga atau masa kecil? Nah, ini jawaban dari aku, lagi-lagi jawaban dari aku pribadi ya guys. Playboy dari itu karena keluarga atau masa kecil bisa dibilang benar. Kenapa? Karena dia butuh banget kasih sayang. Mungkin waktu kecilnya kan, kita lagi-lagi ngomongin, mungkin waktu kecilnya dia kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarga dia gitu kan. Akhirnya kayak dia butuh banget akan kasih sayang. Kenapa? Karena dari keluarganya dia kebutuhan ini tuh nggak terpenuhi. Akhirnya ketika dia punya pasangan, kebutuhan ini tuh terpenuhi. Tapi waktu dia putus, kok dia kayaknya nggak dapat mungkin kebutuhan akan kasih sayangnya. Kok kebutuhan akan kasih sayangnya ini nggak terpenuhi lagi gitu? Karena apa? Karena dia putus nih sama pacarnya. Akhirnya apa? Akhirnya baru bentar aja putus, dia udah dapat pacar baru lagi gitu. Karena apa? Karena ya tuh dia butuh kasih sayang gitu. Dia butuh kayak orang yang bisa memberikan dia kasih, memberikan dia ya kasih sayang gitu. Karena akhirnya ya udah, karena dia udah ngerti feel-nya ternyata kayak gini ya, semenyenangkan ini loh kalau misalnya kita tuh bisa disayangin sama orang. Akhirnya apa? Pas dia udah putus, dia langsung nih cari lagi gantinya. Mungkin dia jadi punya prinsip hilang satu tumbuh 1000 gitu. Karena apa? Karena dia butuh sama kasih sayang itu. Akhirnya kalau misalnya udah nggak ada lagi nih orang yang bisa ngasih gue kasih sayang cinta itu, ya udah cari lagi yang baru. Karena apa? Supaya gue bisa mendapatkan kasih sayang itu lagi gitu, untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang gitu. Ada Andreas Pedro, halo yang baru join. Oke. Nah, di sini ada lagi nih yang nanya. Di sini ada dari Krisu Tantio. Kalau semisalnya si cewek minta quality time terus, tapi cowoknya sibuk kerja, sehingga hubungannya jadi toxic. It's worth it untuk dipertahankan, atau mungkin bisa jadi
solve problem. Nah, oke. Ini sebenarnya hampir mirip ya dengan contoh mungkin yang udah aku jelasin dari awal. Jadi biasanya kan kita tuh mungkin di sini kayak perempuannya, mungkin pasangan kamu terlalu menuntut buat kayak pengennya quality time mulu, tapi kamunya kerja dan kamu nggak bisa memenuhi hal itu dan hubungannya jadi toxic. Oke. Sebenarnya kita balik dulu. Kita lihat dulu pengertian dari toxic relationship. Kebetulan aku juga pernah bawain webinar tentang toxic relationship ini ya. Jadi hubungan menjadi toxic relationship itu ketika ada salah satu pihak yang yang tersakiti mungkin, atau ada salah satu pihak yang merasa keberatan dengan hal itu. Dan dari pertanyaan Chris ini, itu emang benar, itu bisa banget jadi sesuatu yang toksik. Karena apa? Karena pasangan kamu di satu sisi pasangan kamu menuntut A, tapi kamu nggak bisa memenuhi A. Akhirnya apa? Secara nggak langsung sebenarnya kamu merasa keberatan kan dengan hal itu gitu, dan akhirnya ini tuh bisa menjadi sesuatu yang toksik. Mungkin sebaiknya kamu maksudnya obrolin aja gitu dengan pasangan kamu, komunikasiin kayak, ya aku kan juga punya tanggung jawab nih buat kerja gitu. Karena di satu sisi mungkin juga kamu sayang sama pasangan kamu, tapi di sisi lain juga kan nggak mungkin kan kamu sekarang lagi kerja, nggak mungkin kamu kayak lagi ada kerjaan, lagi hektik di kantor, kamu tinggalin kerjaan kamu demi ketemu sama pasangan kamu. Itu kan juga sama sekali pilihan yang sama sekali kamu nggak bisa milih A atau milih B gitu. Jadi mungkin kamu bisa komunikasi ini dengan pasangan kamu kayak, kamu juga harus ngerti dong kalau misalnya aku juga kerja, aku punya tanggung jawab, aku punya aktivitas lain di luar hubungan kita berdua aja gitu. Nah, kenapa? Jadi kalau misalnya kalian bisa mengkomunikasi ini tuh, kali aja kalian bisa menemukan cara gimana, dan mungkin pasangan kamu, cewek kamu ini bisa lebih ngertiin kamu, dan dengan begitu kalian bisa terhindar dari hubungan yang toksik gitu. Jadi ya emang kalau ngomongin pertahanin atau enggak gitu, worth it untuk dipertahankan atau enggak, tapi menurut aku mungkin coba untuk dikomunikasikan dulu. Kalau misalnya kamu udah komunikasiin kan, jadi kan kamu bisa menyampaikan sebenarnya kamu keberatan dengan hal itu, dan pasangan kamu bisa mengetahui hal itu. Nah, nanti setelah kamu mengkomunikasiin hal itu, kamu bisa lihat nih kayak, kalau emang dia nggak bisa menerima, ya udah kamu bisa pertimbangin lagi. Tapi kalau misalnya ternyata melalui komunikasi itu kamu bisa justru malah saling mengerti, saling menerima, itu kan justru ya worth it aja untuk dipertahanin gitu. Karena apa? Karena pasangan kamu bisa mengerti hal itu, bisa memaklumi, bisa menerima hal itu gitu. Begitu dari untuk Chris. Apakah semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau diperjelas lagi, boleh banget gitu. Jadi guys, kalau misalnya ada permasalahan yang kayak gini, mungkin jangan, kalau menurut aku ya, mungkin jangan langsung ambil jalan pintas aja, mungkin mau meng-cut off hubungan kalian gitu. Tapi mungkin coba dulu untuk komunikasiin hal itu, karena dalam hubungan itu komunikasinya dua arah ya guys. Jadi bukan cuman tentang cowok ke cewek aja, tapi tentang cowok ke cewek dan cowok ke cewek dan cewek ke cowok gitu. Jadi gitu. Jadi coba aja komunikasikan dulu. Nah, ini ada lagi nih yang nanya dari Rexi. Sebentar ya, kita kelarin dulu nih dari Chris. Oke. Di sini dia bilang, tapi apa ada hal yang bisa dibenarkan dalam toxic relationship ini, khususnya dari kesimpulan tadi, dibenarkan atau enggak dari toxic. Sebenarnya dibenarkan maksudnya gimana ya, bisa dibenarkan dari toxic. Dibenarkan kalau misalnya mungkin kalian bisa, kalau misalnya dibenarin ya kalau misalnya kalian sudah mengkomunikasiin hal itu kan dengan pasangan kalian, dan kalian sudah mengkomunikasiin itu tapi ternyata pasangan kalian nggak bisa menerima hal itu, ya udah itu maksudnya nggak bisa dilanjutin lagi, ini emang udah toksik nih gitu. Tapi itu bisa dibenarin kalau misalnya emang kalian udah coba untuk komunikasiin dulu gitu. Kalau emang kalian udah maksudnya baru ada masalah udah langsung
cabut aja gitu ya, itu emang nggak bisa dimenarin sih, karena maksudnya kalian kan juga belum ada usaha untuk apa ya, untuk memperbaiki, untuk coba saling mengerti satu sama lain gitu. Tapi kalau kalian langsung cut off, langsung memutuskan hubungan itu gitu. Bisa dipahami nggak sih jawabannya? Oke, sambil nunggu, di sini ada lagi nih pertanyaan dari Reksi Paseru _7. Kamu mau tanya, kenapa setelah kita putus hubungan sama pacar kita silaturahmi menjadi renggang? Oke. Mungkin setelah putus jadi renggang ya. Oke. Mungkin emang kadang apa ya, maksudnya kayak setelah kalian putus dengan pasangan kalian kayak ya udah jadi lost contact gitu kan. Kalian jadi kayak ya udah, mungkin ya ini biasanya mungkin terjadi kayak mungkin awalnya kita tuh satu geng, mungkin ya satu geng temenan gitu, terus tuh pacaran, pas putus kita jadi gimana ya, jadi nggak temenan lagi nih, padahal awalnya kan kita temenan gitu kan. Nah itu mungkin banget terjadi ya, mungkin apa ya, karena mungkin apa ya, mungkin kalian mengakhiri hubungan kalian itu mungkin kurang apa ya, kurang bisa diterima satu sama lain gitu ya. Akhirnya ya udah, mungkin misalnya diakhirinya karena kalian yang terlalu sibuk tadi ya. Terus tuh kalian mengakhirinya dengan ya udah, kamu kayaknya udah terlalu sibuk sama kerjaan kamu deh, kamu nggak ada waktu buat aku lagi. Yaudah kita putus aja. Terus tuh kalian nanggepinnya dengan emosi. Jadi emosi ketemu emosi. Akhirnya ya udah, kalian mengakhirin hubungan dengan tidak baik-baik saja. Akhirnya itu menjadikan ya udah, kalian jadi nggak apa ya, jadi renggang lagi hubungannya sama orang ini gitu. Padahal awalnya kalian tuh temenan gitu, tapi pas udah putus kok jadinya kayak jadi lost contact gitu. Tapi ini keyakinan aku ya guys, mungkin entah kalian bisa menerima atau enggaknya. Jadi ketika kalian bisa mengakhiri hubungan dengan bisa saling menerima alasan satu sama lain, artinya kalian bisa mengakhiri hubungan dengan cara yang baik, itu pasti hubungan kalian bisa nggak renggang gitu kok, bisa nggak yang langsung lost contact gitu. Jadi mungkin dari untuk Reksi mungkin tergantung cara apa ya, putusnya mungkin ya gitu, singkatnya mungkin kayak gitu. Kalau misalnya putusnya dengan masih penuh emosi, masih penuh amarah waktu putusnya kayak gitu, itu memang kemungkinannya bisa menjadi hubungan yang renggang gitu. Karena ada masalah nggak diselesaikan, ya udah, masalah jadi masalah dan jadi penyebab, jadi alasan untuk putus. Tapi kalau misalnya kalian bisa putus dan sudah didiskusikan dengan baik, dengan komunikasi dua arah, itu pasti aku yakin dan percaya hubungan kalian pasti bisa yang kayak tetap berkabar, atau mungkin seenggaknya masih bisa kayak replay story Instagram kali ya gitu. Oke. Makasih juga buat Chris yang udah nanya. Oh, itu dari Reksi tadi, itu pertanyaan temennya ya. Ini dia nanya lagi. Kak, ini dari Reksi Paseru juga. Jadi dia nanya di sini, Kak, ciri-ciri perempuan yang belum move on dengan masa lalunya yang gimana ciri-cirinya? Orang yang belum move on ya, kadang ini juga apa ya, jadi suatu konflik ya dalam hubungan. Kayak dikit-dikit bahas mantan gitu kan, dikit-dikit bahas mantan itu sebenarnya simpelnya ciri-cirinya yaitu dia selalu kayak dikit-dikit kayak, mantan aku dulu nggak kayak gini loh, kok kamu kayak gini, kok kamu cuek banget sih, dulu mantan aku kalau kayak gini nggak kayak kamu loh. Nah, dari hal-hal yang kayak gitu kalian tuh bisa, mungkin itu bisa menjadi ciri-ciri bahwa orang ini belum move on dari masa lalunya gitu. Karena apa? Karena dia masih membandingkan hubungan yang dia jalanin saat ini dengan hubungan yang dia jalanin dengan orang yang sebelumnya gitu. Nah, bener nih kata Chris, ini stalking terus kayaknya. Iya, bener banget. Kalau misalnya kalian mungkin masih ada
lihat stalking yang niat ya guys, bukan yang kayak muncul di beranda kalian, di explore kalian langsung chat aja, enggak, tapi stalkingnya benar-benar liatin gitu, emang searching nama dia emang gitu. Nah terus ini ada Chris lagi nih nanya kalau putus nyambung gitu toksik nggak sih kak? Sebenarnya putus nyambung mungkin penyebabnya dulu kali ya. Putus nyambungnya itu karena apa? Kalau memang kalian putus nyambung dengan permasalahan yang sama, misalnya putus karena kamunya kurang ada waktu buat pasangan kamu gitu. Nah tapi lama-lama kalian ternyata dekat lagi dan balikan lagi gitu, tapi ternyata setelah menjalin hubungan lagi ternyata putus dengan hal yang sama karena penyebab yang sama. Nah itu bisa jadi toksik sih. Karena apa? Karena kalian tetap mengulang kesalahan yang sama, tetap tidak ada suatu perkembangan yang terjadi dalam diri kalian, dan itu ya emang tetap jadi racun dalam hubungan kalian. Karena apa? Karena si toksiknya ini aja nggak dihilangin, itu masih ada dalam diri kalian gitu. Jadi sebenarnya juga bisa ya penyebabnya. Kalau misalnya dalam toxic relationship, coba deh kalian ingat-ingat lagi, sebenarnya hubungan kalian bisa toksik ini karena hubungannya atau kaliannya yang toxic person gitu. Kalau emang ternyata toksiknya itu karena diri kalian, yaitu biar kalian balikan, ya kalian tetap akan melakukan hal yang sama, dan itu memang tetap bisa jadi toksik gitu. Karena apa? Karena ya emang toksiknya ke bawah gitu. Jadi mau putus nyambung terus ya emang bakalan tetap jadi toksik karena permasalahannya masih yang sama gitu. Oke, dari Rexi, baik kak, terima kasih atas semua penjelasannya. Oke, sama-sama. Si Rexi ini kayaknya teman, tapi teman seumuran aku, kenapa panggil kak ya? Halo Aliana. Nah teman-teman, kalau emang Beni udah nggak ada yang nanya-nanya lagi, mungkin aku bisa narik kesimpulannya. Oke, ini emang kalau iya oke. Oke guys, sekian panjang live talk Instagram aku. Iya, ngakak juga aku. Oke, makasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton live Instagram aku malam ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari live talk aku malam ini. Dan di sini aku mau mau menyimpulkan live talk Instagram ini. Nah, dari pola attachment itu kita belajar ya bahwa sebenarnya kita emang nggak bisa milih kita mau lahir dari keluarga yang mana. Kita nggak bisa milih kita mau dibesarkan dengan orang tua yang bagaimana gitu. Tapi melalui belajar mengenai pola attachment yang kita peroleh semasa kecil, kita tuh jadi tahu, oh alasan aku jadi orang yang clingy itu kayak gini gitu. Oh alasan aku jadi orang yang pengen banget punya waktu yang bareng sama pacar aku tuh karena ini gitu. Jadi kalian kalian tahu alasannya perilaku kalian gitu. Dan dalam satu hubungan kita tuh pasti dilahirkan dari latar belakang keluarga yang berbeda. Kita dibesarkan dengan keluarga yang beda, dan pastinya dalam hubungan itu juga ada dua karakter dijadiin satu, dan itu emang berpotensi banget menjadi suatu konflik gitu. Beruntung nih kalau misalnya kita dapat pasangan yang bisa menerima kita. Oh oke, pacar aku manja, pacar aku clingy, pacar aku emang dikit-dikit butuh waktu bareng gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu kan guys, nggak semuanya pasangan bisa kayak gitu. Bisa aja ada orang yang kayak punya pacar yang clingy, punya pacar yang pengen bareng mulu, pengen nempel mulu, kemana-mana harus gandengan, pokoknya nggak mau tahu, HP harus aku cek habis kita nggak ketemu 3 hari misalnya gitu. Nah kayak gitu, karena ya itu pada akhirnya bisa menjadi suatu konflik dalam hubungan kita. Maka dari itu guys, penting dalam suatu hubungan itu ada komunikasi, ada toleransi, selanjutnya ada penerimaan, dan yang penting juga ada keterbukaan gitu. Karena dengan kita terbuka,
pasangan kita jadi tahu, oh ini ya alasan perilaku dia kayak gini. Kalau kamu nggak terbuka gimana gitu kan, kamu malah bisa dijudge terlalu manja, terlalu needy, terlalu clingy gitu. Nah, selanjutnya kalau dari teori Bowen, aku bisa menyimpulkan bahwa kita juga jadi tahu nih bahwa tindakan kita saat ini, perilaku kita saat ini bukan cuman sama pasangan ya, tapi bisa juga sama teman-teman circle kita gitu. Itu bisa dipengaruhi sama apa yang berlangsung dari keluarga kita gitu. Maka penting maka dari itu yang penting adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita untuk membedakan antara pikiran kita dengan perasaan kita. Karena sebaiknya orang yang dewasa itu bisa membedakan antara pikiran dan perasaan dia, dan menggunakan kemampuan itu untuk mencegah dan memperbaiki hubungan yang mungkin sedang dalam suatu konflik gitu. Dan intinya teman-teman, kenali pasangan kalian, dan pada akhirnya kita hanya akan dihadapkan dengan dua pilihan ketika kalian sudah benar-benar mengenal pasangan kalian, yaitu yang pertama, belajar untuk menerima pasangan kalian dengan segala baik buruknya sifat dia. Tapi yang kedua, kalian harus belajar untuk melepaskan pasangan kalian, belajar untuk membuat perpisahan yang indah, perpisahan yang baik. Supaya apa? Supaya kalian, kayak pertanyaan Rexi tadi, hubungannya nggak renggang walaupun udah putus gitu guys. Sekian dari aku. Aku juga mau minta maaf kalau misalnya ada yang kurang jelas dari pertanyaan teman-teman tadi, atau dari penjelasan aku ada yang kurang jelas. Itu aku say sorry banget. Di sini aku juga masih mahasiswa, jadi kita di sini sama-sama belajar ya teman-teman. Semoga teman-teman semua dapat sesuatu, dapat informasi, dapat wawasan baru dari live talk malam ini. Makasih buat teman-teman yang udah join. Dadah.